Bisa ya. Bukan ya. Boleh perkenalkan dirinya dong, Mbak. Merhaba. Ya. Merhaba arkadaşlar. Benim Nita. Ben 23 yaşındayım. Lombok'luyum dan Indonesialıyım. Reguler. Güzel. Memnun oldum. Tanıştık mezap memnun oldum. Tanıştığımızda memnun oldum. Memnun oldum. Mbak Nita ya? Mbak Nita ya? Mbak Novita ya? Evet abla. Ne? Mbak Novita apa nerede? Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, benim adım Novita, Indonesialıyım. Malu belum. Apa-apa, kita semuanya cewek. Nggak apa-apa abla. Kita kan sama-sama. Kalau kita ketemu. Mbak Nur ditunggu ya, Mbak Nur ditunggu ya kameranya. Mungkin Mbak. Mbak Nur kita sama Mbak Nita. Materi yang sebelumnya kita udah pelajari itu ada yang mau ditanyakan atau gimana? Ada sih abla. Ada. Yang mana? Buka buku dulu abla. Di anak udah tahu semua nih, cuma nyimak aja. Bukan semua, aku tuh ada yang nggak tahu tapi di level yang lain. Permintaan Semakin diingat tuh ini aku ikutin aja dulu. Wah, ini kan memang masih basic ya. Iya, ini kan basic. Aku basic sebenarnya udah tahu ini, tapi untuk level yang selanjutnya masih ada yang Ya, setelah nanti bertahap ya. Ya, oke, apa yang ditanyakan boleh disampaikan. Nanti kita akan bahas di sini. Ada ini si abla yang BND yang ada spasi sama yang nggak ada spasi gitu kan ada dua artinya tuh. Kalau ada yang disambung sama ada band D yang ada spasinya gitu kan. Nah, kalau kita mau buat kalimat gitu kan, misalnya kayak aku cinta sama kamu. Terus kalau yang untuk band D-nya itu yang yang disambung jadi satu tanpa spasi itu gimana caranya kita tahu abla? Kan kadang kalau orang ngomong, kalau orang Turkinya ngomong, kita kan yang masih awam mungkin sering salah paham ini untuk tahu mana yang maksudnya yang dispasi sama mana yang dispasi. Itu sih, itu aja abla. Kalau untuk BND tanpa saja, ya BND itu di aku ya. Kalau BND pakai spasi itu artinya aku juga. Kemarin ada pelajar sebenarnya ini aku tanyakan gini. Aisyah Abla di mana? Aisyah Abla di mana sekarang? Terusnya Aisyah Abla di mana? Terus tulisannya dia ada sampai bisa Aisyah Abla bente Abla juga Abla bente yang Aisyah ada di hati. Nanti kita cari perbedaan. Nanti itu dari kalimat sebenarnya. Maka kalimat sebelum dan bisa keterangannya. Kita nanti ini belajar sudah terbiasa mengenali kalimat, kita bisa mana BD di aku, mana BD aku juga. Itu nanti kita akan terbiasa menggunakan kalimat bahasa Turki itu kan otomatis kita akan tahu. Ada kebiasaan aja sebenarnya. Nah, Abla di sini kalau untuk ucapan bende sama bende juga itu kalau untuk ucapan itu sama aja, cuma penulisannya aja yang ada spasi. Ya, Dikasih tahu itu tadi Mbak ditanyakan kan bende
Kalau ngomong Ya. jangan dispasi, biar bende biasa Ya. aja. Udah ganti artinya dengan Ya, kayak sebelum dengar orang bicara kan nggak bisa bedakan ini bende yang mana Iya, soalnya masih out. bingung ini artinya apa tadi Mas? Biasanya ada selingkuhnya sebelum dan sudah. itu di mana kita bisa jawab maksudnya di aku kita pun bende kamu di aku Bende. Iya, kadang kayak kalau konseling ini buku di mana wanita jawab buku kamu di aku kita pun bende kalau bahasa sucinya artinya de aku juga itu kan kita nyambung ya berarti kita dari kalimat kita bisa mengenali bahwa oh ini bende di aku atau bende aku juga. Iya kita akan terbiasa nanti kalau kita udah sering menggunakan bahasa suci kita akan terbiasa. Kalau bende kalau ini kan kalau benden ya bende dari aku bende di aku benden dari aku gitu. Dan itu artinya dari sih juga sebenarnya sih ada tergantung dari ini dari konsonan akhirnya itu yang menggunakan tangten itu nanti tangten atau ten itu nanti ya, artinya kan sama dari ya cuman ini ada sendiri ketika sebuah ketika sebuah kata dialih dengan Yang huruf konsonan keras itu ya, bukan huruf konsonan keras. Kalau yang menggunakan danten itu konsonan akhirnya konsonan keras. Kalau yang menggunakan kalau yang menggunakan tanten itu nanti dia yang konsonan tak berbunyi yang 8 huruf itu bersedia saham. Tapi di sini kan kita belum masuk mulai ke sini ya. Sudah ini kan yang kemarin kita bahas itu masih benden, ondan, den dan onlan dan kita akan masuk bahasan berikutnya untuk tanten itu harus pembahasan tersendiri. Ayo membahas apa yang Kayak apa? Tapi kalau yang negatif itu yang ditambah degil sama yang ditambah kemarin terakhir kita yang ada im itu apa beda artinya sih? Maksudnya kan sama mana yang tadi kan yang sebelumnya kita pernah belajar yang band dokter. Oh yang itu kan apa ya? Belum apa sih namanya? Sama band dokter degil itu beda artinya apa gitu? Band dokter Itu sih ya. Kalau bukan Iya negatif positif kalau yang doktorum dia positif. Kalau tambah deil ini tidak berarti negatif. olung lu terus olung terus ya. Kan ini yang sama-sama negatif tapi band dokter degilim ya degilim sama degilim beda kalau band dokter degilim itu apa band dokter degilim
ya, Ben dokter daily. Oh yang itu Iya, kolom gimana kolom kemarin? Oh, kan yang itu terakhir. pertanyaan negatif, pertanyaan masukan. Ini negatif. Yang negatif dua-duanya yang negatif ada dealnya. Ya, satu negatif, satu negatif pertanyaan. Oh. Iya. Kalau Ben dokter Daily itu dia negatif. Bukan negatif aja ya, bukan pertanyaannya. Ya. Ben dokter Daily, Ben dokter Daily, oh dokter Daily, dokter Daily. Oh saya bukan dokter. Dokter Daily, dokter Daily ini olah dokter Dailer, dokter Dailer itu negatif. Kalau yang Ben dokter Daily itu negatif pertanyaan. Aku kangen dulu. Oh yang kalau O sama onlar itu kan bisa nggak pakai lar itu ya agak. Boleh. Itu kan dia singular ya. Kan yang pertanyaannya untuk Ben Itu dokter. orang Indonesia, kalau benar orang Indonesia. Apa yang mau ditemukan tadi Mbak? Yang negatif kan Ben dokter William, terus ada satu lagi Ben dokter Deil Mim. Nah, pas penggunaannya tuh pas seperti apa gitu, contoh kalimatnya bisa bertanya seperti itu kan, sama-sama menyatakan saya bukan dokter gitu loh. Kalau yang Ben Daily itu kalimat negatif menanyakan bahwa untuk menyatakan bahwa aku bukan dokter. Kalau yang negatif pertanyaan Ben dokter Daily itu bertanya apakah aku bukan seorang dokter? Apakah aku bukan seorang dokter? Oh Ya, apa? Ya, kalimatnya agak bingung maksudnya ada Itu tuh hubungannya agak bingung. Gini loh, Abla, kayak untuk menyakitkan diri sendiri loh. Apa aku benar dokter? Ini kan untuk meyakinkan diri sendiri. Bahasa itu memang Ini bahasa Turki kan kalau ditranslate ke bahasa Indonesia memang sedikit rancu gitu ya. Jadi harus pintar merangkai kata-kata. ya. Kalau memang bisa menggunakan terjemahan sih kadang kacau ya. Jadi harus bisa harus bisa pintar merangkai kata-kata gitu. Kalau memang ngikutin mentranslate dari bahasa Turki memang kelihatan lucu Ya. gitu. Sepertinya ya orang Nggak nyambung gitu kalimatnya. tapi jadi kita harus pintar Terjemahan. memang Kadang merangkai makanya kita kayak gini. Kita harus tahu sesungguhnya ketika kita menggunakan terjemahan, kita tahu oh ini ternyata hasil terjemahan ini ada yang salah. Ya, sebenarnya itu sangat perlu kita tahu. Artinya gini, kalau kayak semacam kosakata, kalau itu kan kita bisa belajar otodidak ya, kita bisa belajar membuat kosakata. Tapi hari ini memang kita harus tahu rumusnya seperti apa setiap zaman. lagi Kan kalimat itu untuk tips menghafal rumusnya itu gimana Abla? Nah itu sih yang paling ya itu Bahasa Turki itu terlalu banyak rumus. sering latihan. Jangan ngapalin dulu, tapi sering latihan buat kalimat. ya itu kalimatnya gini Tapi kalau tidak ada pembimbingan juga susah juga belajarnya. Iya. Ya awalnya lurus, kalau nggak ada pembimbing jadi begitu-begitu. ada juga yang Namanya juga beda lagi. itu untuk penambahan personalisasi itu banyak yang salah ya, banyak yang akhirnya ke belakang. Contohnya gini, teman boleh nulis ya, Tulis ya teman-teman boleh nulis di buku, saya bagiin
supaya kita tahu perbedaannya ya. Kayak gini, kita menyatakan bahwa kita sebagai dokter saya ya, itu kalimat positifnya dulu. Yang doktorum, Ben doktorum. aku seorang dokter. Ini info positif. Dan dokter, aku bukan dokter. Dan dokter Muyung, Apa Bu? Ini udah untuk kalimat positif. Sinyal aku jelek. Nah, Udah kurang jelas. Kita tulis dulu deh, kita buat empat macam ya. Nanti kita lihat perbedaan personal topik di belakang. Kita tulis Ben doktorum untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya Ben dokter Daily. Dan dokter Untuk pertanyaan Ben dokter Muyung. Kalimat negatif pertanyaan dan dokter Dainin kemarin di sini banyak yang salah, tidak apa untuk kalimat pertanyaan itu personal subject itu semuanya menggunakan ini, terpengaruh ke kalimat positif. Sekarang kita bisa lihat ini kan sama-sama hadirnya sama-sama dokter ya, tapi personal subject beda, ada yang menggunakan bum, ada yang menggunakan in, ada juga yang menggunakan sisipan ye. sisipan ya itu kalau Kalau yang lokal kita menggunakan sisipan ye. Kemarin di sini banyak yang belum paham itu kenapa begini, persentasenya beda-beda dari kalimat positif kalimat negatif kenapa beda kan. Jadi misalnya begini, untuk menggunakan status personal statif kita selalu patronkan ke vokal akhir pada kata terakhir sebelum penggunaan personal statif. Ya, pada kata positif dan dokter kita menggunakan personal statif subjek dan. Mengapa kita menggunakan dum? Karena vokal akhirnya o pada kata dokter. Dokter ini adalah kata paling akhir sebelum penggunaan personal statif. Di situ masih banyak bingung. Terus kita ke ini kalimat kedua yang kalimat negatif dan dokter Daily. Di sini kan ada 3 kata ya. Sebelum penambah penggunaan personal statif in, mengapa pada kalimat negatif dan dokter Daily itu menggunakan personal statif in untuk subjek dan? Karena kita pada tokan pada huruf vokal akhir pada kata yang paling akhir. Ini kita selalu patungan pada huruf vokal akhir pada kata paling akhir sebelum penggunaan personal suffix.
Terus pada kalimat ketiga, kalimat positif pertanyaan, dokter, ini kata ini partikelmu mari, partikel tanya itu kan ada 4 ya. Ada 4. Jadi partikel tanyanya ini kita patokan ke kata terakhir, terus kita perhatikan vokal akhirnya apa, karena ini band dokter 2 kata sebelum penggunaan pasti katanya ya, itu kita perhatikan kata yang paling akhir kan kata dokter, terus vokal akhirnya adalah ko, kita menggunakan kata tanya mu, karena ini penggunaan mu kan jika vokal akhir diakhiri dengan huruf o dan i, maka dia menggunakan mu. Untuk kata pertanyaan negatif, dia kata tanyanya menggunakan mi, karena kita patokan ke vokal pada i. Itu kita bisa bedakan. Kok kata tanyanya beda? Karena kita selalu patokan ke vokal akhir pada kata terakhir penggunaan kata tanya. Aku gitu. Itu penggunaan personalisasi. Untuk pada misalnya band dokter Puyung dengan band dokter Delmin, itu personalisasinya beda ya. Satu menggunakan umum dan satu menggunakan itu kalimat negatif. Pertanyaan negatif ini kita menggunakan sutipan dia ya, karena dia ada pertemuan vokal sama dengan di atas dan dokter Muyung dan dokter Dewi. Itu intinya di situ selalu patokan ke vokal akhir pada kata yang paling akhir. Kemarin di sini masih banyak yang kurang paham. Nah, yang saya sayangkan itu yang tidak paham itu tidak ikut tuh malam ini. Ada yang mau ditanyakan yang lain atau masih ada yang ingin dipahami? Mbak Novita, Mbak Nita sama Mbak Nur, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalimatnya bisa 4 gitu ya, Abla. Jadi positif, negatif, pertanyaan sama pertanyaan negatif. Ya, 45. Tuh, itu yang ini tuh ada 45. Semuanya sih, semuanya ada seperti itu. Cuma kita kan dari ini dulu, mulai dari ini nanti ada. Kayak misalnya sedikit zaman, dia juga ada positif, negatif, positif pertanyaan, negatif pertanyaan, nanti semuanya ada. Iya. Iya. Ya kemarin teman-teman yang banyak ini sebenarnya kemarin itu sangat mengharapkan sih sebenarnya hadis, cuma ada tidak ada yang hadis, satupun. Yang kemarin sampai ada inilah. Saya jelasin berulang kali pakai voice note juga belum dipahami sampai saya di Google juga baru bisa dipahami, kalau di Google juga bisa. Mbak Nita yang mulai harus yang mau ditanyakan.
Ini pelan-pelan. Kita pelan-pelan aja dulu Ablah. Saya mau memahami. Pelan-pelan. Saya juga baru. Abla kalau II Aksamlar sama II Gesteller apa bedanya? Kalau ini yang sebelah kan penggunaannya itu dia sorean sampai jam 10 malam ya. Sampai jam 10 malam. Malam lewat dikit karena orang terasa ini jelek itu kan pokoknya orang ya dia sampai tahu Jalan kan orang mau benar-benar mau tidur gitu. ini jelek itu kalau udah mau tidur atau sebelum tidur juga sih sebenarnya, tapi kalau kita udah mau tidur terus di atas jam 11 malam lah kita bisa ucapin aja itu di gejala untuk ini sebagai kayak salam lagi ngobrolan atau apa gitu. Kalau kita dulu waktu tidurnya cepat ya jam 10 udah tidur. Kalau yang Abla kalian agak malam ya. Kalau aku tetap seperti Indo, tidurnya nggak berubah. Tapi kalau orang sini normalnya dia jam 12, jam 1 dia masih ngecai. Karena jam 12 jam 12 jam 1 lagi Aku ini suka ya. makan ya, seperti kacang-kacangan apa gitu dimakan sama cai kalau malam datang sambil ngobrol. Karena kalau siang kan mereka kerja semua ya. Jadi waktu malam aja ketemu jadi ngobrol-ngobrol. Orang putih kan ngetes sama kakaknya itu nggak ada nonstop ya Abla ya. Nggak boleh. Nggak ada Kurang. Kapan cai nggak boleh lewat. Nggak boleh. Habis makan nggak boleh cai. Malam-malam cai, bertamu cainya nggak cuma satu bardak, nggak cuma satu gelas, tapi itu bergelas-gelas. Tapi pasti gelasnya itu kecil ya Abla. Gelasnya kecil ya. Hah? Gelasnya kecil-kecil, tapi nambah terus. Terus kalau gelas minum biasa dia nggak maunya gelas cai. Nggak mau gelas, nggak mau. Iya. Jadi Yang dia punya tuh pinggang gitu kan? iya. Kalau di Indonesia kan nggak ada gelas cai, gelas besar juga nggak masalah, gelas apapun bisa. Kalau sini nggak tahu ya, karena kalau keluarga di sini kalau buat cai itu maunya pakai gelas cai memang. Kalau aku ambil gelas biasa dia nggak mau. Tunggu nanti. Kata ini ya kebiasaan ya. Nah, Kalau yang lain ada yang bisa Sandra? Kita cuma berenam Ablah. Aku kirain banyak. Nah itu yang saya sebut itu kan kemarin kan banyak yang inbox ya mau ikut, terus yang banyak yang dikasih itu kan banyak lebih bahagia. Sebelumnya kita jelasin secara online dari kamera supaya bisa lebih dipahami, tapi ternyata malah mungkin mereka nggak ada kuota, masalahnya itu kuota di sana itu ada kuota mahal di ya. dan mungkin Positif thinking saja Ablah. Mungkin ada sinyal, nggak ada kuota mungkin. sebenarnya mungkin mau belajar cuman ya kadang kendala ada ya. Ada yang kan nggak di itu ya Abla, nggak direpot ya. ya Nggak direkam ya? Ini di record Iya. ya. Mbak Novina nanya, ini udah di record apa belum? apanya Ya, ini zoomnya. Videonya apa tuh apa ikut dulu apa gimana? Wah, kayaknya ya di sebenarnya sih ada kesalahan teknis sedikit itu
live streaming di kan kita memfokuskan dari Zoom ya, kendala teknis jadi tidak langsung. Jadi nggak di record, nggak masuk ke itu langsung. Tadi sore ada kendala di ininya. Coba dari saya sudah coba ini atasi cuma ini nggak tuntas. Perlu ini ya, Bla. Buat apa? Buat contoh. Kan udah belajar tuh. Buat contoh. Ya, contoh yang kayak gini, yang apa yang tadi ya? Abla coba tiap hari dikasih PR pocket apa kosakata biar kita banyak hafal kosakata. Iya, wah. 3 kosakata per hari. Boleh. Benar. Ya usul aja. Jadi kita ada apa ya, ada ini tambahan gitu. Bener. Kalau aku sih dulu sebelum belajar itu aku ngapalin kosakata. Hafal banyak kosakata baru aku ikut les untuk buat kalimat. Kita mau bikin kalimat juga, kalau kita nggak hafal kosakatanya kan susah juga. Iya, aku dulu sebelum bisa belajar itu ngapalin kosakata yang banyak. Setelah hafal, aku bingung gimana bawa kalimatnya. Udah banyak kosakata tapi nggak bisa buat kalimat. Akhirnya aku kursus ke Rizky apa sih itu, tapi cuma untuk apa buat kalimatnya aja, kayak Sintiki sama Noir kayak gitu aja. Setelah itu karena kursus mahal putus deh cuma 1 bulan. Tapi kan di Turki ada yang free itu lah, ya, yang nggak bayar itu. Ada kursus itu Yunus Emre. Tapi itu yang kendalanya- bayar, tapi nggak bisa langsung. Tapi kendalanya itu loh, gurunya nggak bisa bahasa Inggris loh, Abla. Teman saya yang di Trabzon itu kan, Banyak kan sini nggak bisa bahasa Inggris. iya memang. Tapi kan harusnya kalau misalnya untuk pengajar ya harusnya diutamakan bisa Inggris juga kan. Itu teman saya coach yang di Trabzon, dia ikut kursus bahasa Turki yang gratis itu, yang dari pemerintahan itu. Nah gurunya tuh nggak bisa bahasa Turki. Dia jadi sangat lucu banget gitu ya. Katanya kucing aja dia nggak ngerti bahasa Inggrisnya itu apa. Nah mahasiswanya jadi apa? Murid-muridnya kan jadi pada bingung, jadi pakai bahasa gestur meong katanya. harusnya sih gini, minimal itu gurunya harus tahu bahasa Inggris lah. Iya. Kalau misalnya sama-sama kita tidak mengetahui bahasa, kan itu kan susah belajar. Tapi kalau mungkin nggak di semua wilayah gitu ya di Turki, banyak itu galing-galing yang dia membuka khusus belajar bahasa Turki, bahasa Indonesia. Mungkin ada di kota-kota besar, mungkin ada. Kalau suaminya teman saya malah belajar bahasa Indonesia, dia ikut program yang dari KJRI, dari apa ya, embassy ya, KJRI yang KBRI Turki, dia ikut belajar bahasa Indonesia. Oh iya, Abla, tuh yang dari pemerintah Indonesia kan, yang apa? Tapi itu kan pengajarnya bisa bahasa Inggris gitu, sih bagus menurutnya. Enggak, ini kalau dari suami teman saya belajar bahasa Indonesia bukan bahasa Turki, dia Iya. belajar bahasa Inggris. Iya, ada waktu itu lihat di Instagram itu kan yang diselenggarakan sama pemerintah Indonesia gitu. Terus gurunya itu bisa bahasa Inggris juga dan diwajibkan bisa berbahasa Inggris bagi yang mau Kalau belajar bahasa Indonesia rata-rata kalau itu. orang Indonesia sih pasti bisa bahasa Inggris, apalagi kalau dia udah banyak kan di sana juga mahasiswa pelajar yang ini mengajar di sana. Nah, ini teman-teman, kita baca ya. Kalau materi yang kemarin itu sudah dipahami, boleh latihan dong buat kalimat.
Kalimat kalimat apa dulu lah? Ini tuh kata apa sih yang kita bende itu ya, kata benden. Itu kan Abla belum belajar, Abla. Yang mana? Kan belum belajar ke benden baru apa sih? Benden, Tamam. Kita belajar lagi ya yang kemarin yang present tense ya. Kita pakai kata ini ya. Kata kuncinya itu apa, Abla? kita pakai yang lain ya apa? Misalnya Buzel. Buzel udah sering dibikin kali Iya. Makanya ya, Abla kalau punya tiap hari yang lain itu sambil latihan ya. Apa ya? Abla pakai dictionary Turkish apa aplikasi yang lengkap? Kalau saya sih cuma pakai ini aja. Kamu tak pakai, cuma pakai ini. Sekarang ini kalau dari awal aja cuma pakai ini aja, Google terjemahan, Google apa? Google terjemahan, Google Translate. itu loh nggak selalu benar. Kalau mau pakai kamu tua ini sih pakai dictionary bagus, lumayan bagus. Dictionary. Oh iya. Iya, dictionary bagus, dia kan semua bahasa ada. Iya. Sama programnya juga ya. Maksudnya cara ngomongnya gitu juga. Iya. Tapi kalau saya pribadi sih cuma itu aja. Pakai kalau yang buat dari awal-awal belajar pakai itu aja, Google Translate aja. Google Translate. Kalau kita udah tahu karakter bahasa Tadi kan katanya suruh pakai kalimat pakai bende apa bende ya di aku juga gitu. boleh bende, boleh di aja dibuat. Misalnya apa sih? Aku sangat don't switch off the light. Kalau aku mencintaimu, bende ben apa sih? Juga boleh tadi contoh ada. Seni Setioro ya? Abla. Bencok Bende, Seni Seni. Setioro. Tuh. Hah? Enggak, maksudnya kan Bende, aku sangat mencintai kamu. Ben Seni Setioro. Kalau itu kan untuk kalau kita apa? Jawabnya kan bende Seni Cok Sepierum gitu ya? Nah, ini seni sentioro atau seni sentioro kalau kita sama-sama rasanya Pakai sangat kan sangat banyak gitu maksudnya. Biasanya orang sini kalau mau banyak-banyak senicok sama cuk seyoro. Itu banyak banget tadi. Pakai Nah, kalau saya di WhatsApp sama dia kan kadang suka gitu balasnya, kadang saya juga kan belum bisa juga. Abla, iya Abla gimana? Ama gimana? Sama. Bende senicok ama cuk seyoro. Ama itu bukannya tapi. Ama itu Iya. Ama beda kalau tapi itu. Tapi ama itu kok.
kebutuhan ini sih sekarang untuk beberapa kata sebenarnya saya yang kayak apa ya, apa itu tergantung dari kalimatnya juga sebenarnya. Ada kalimat tertentu dia berarti, tapi ada juga yang kayak tadi Mbak Rena bilang tidak selamanya artinya aku dengar kalimat itu di lagu, terus dulu suamiku bilang begitu, mecuk sama ekspresinya yang kayak bergerak gitu, berarti oh mecuk kayak gitu. Apa ya? kalau kalimat pengucapan Zoom itu gimana sih? Aku sangat merindukanmu. Leading itu kan leading itu kan dari kata systemic ya, itu ada systemic. Kita bisa bilang leading, bisa juga untuk itu kalau dorong itu yang di tangan ya. Kalau leading itu di tangan nanti kita pelajari pelan-pelan. Contohnya tadi dan sensio itu kalau kita udah pernah pelajari sisi zaman, udah nggak tahu oh iya ini kalimat sisi zaman. Atau misalnya beda lagi zaman itu sisi zaman. Oke, kalau Canonsen apa itu? Canonsen Benin. Benin lah. Janum itu jam kayak jiwa kayak gitulah jam. Soalnya aku sering dipanggil Janonsen Benin. Kalau lama-lama baper yang ada di sini nih. Gak apa-apa kan, saya juga gak ngerti. Iya, baru muncul tadi gak kelihatan betul. Ini Novita, kalau Mbak Nur, Mbak Salma juga nggak lihat. Oh kalau Mbak Salma itu dia admin. Banget. Dia nggak mau mengikuti. Ya, kurang bagus sinyalnya di sini. Editornya Indonesia Channel. Lagi menyimak juga ya? Kalau dari sebelumnya, Jontan. Udah selesai belajarnya, sekarang ngobrol-ngobrol kak. ini Boleh foto-foto sambil belajar. Kita kembali tadi yang presentasi yang kita sampaikan tadi. Gini, ini kalimat tadi ya, saya kalimat positif pertanyaan, negatif pertanyaan. Itu gini, untuk penulisan subjek itu sebenarnya itu sifatnya opsional ya. Kita boleh tulis, boleh juga tidak. Contohnya gini, Ben dokter lu, itu kan ada subjeknya ya, Ben juga Ben dokter lu itu artinya kan aku dokter ya. Bisa juga kita tulis aja dokter lu. Kalau kita tulis dokter lu tanpa menulis subjeknya Ben, itu orang udah tahu menyatakan itu bahwa aku seorang dokter. Kita tahu dari mana kalau arti kata subjeknya adalah Ben, itu kita lihat dari personal statistiknya. Dari sebenarnya itu personal statistik kita harus tahu pasangannya kayak gini. Statistik itu harus tahu semua daftar. Karena terkadang kita bertemu dengan orang yang berbicara, tapi itu subjek itu tidak disebut. Jadi kita harus tahu subjek dari kalimat tersebut itu apa dari personal statistik yang di belakang.
Bendok terus, konsep bendok terus. Atau artinya ada tulisan gini, kita ketemu tulisan dokter, berarti artinya aku seorang dokter. Atau kita ketemu tulisan dokter, berarti dia seorang dokter. Oh dokter ya. Artinya kalimat-kalimat ini nanti kita akan tahu subjeknya itu karena untuk penulisan penggunaan subjek sebenarnya itu dia bersifat opsional ya. Karena banyak yang menggunakan kalimat tanpa menggunakan subjeknya, tapi kita bisa mengenali subjeknya dari personal service yang ada di belakang kalimat. Dulu kan Abla udah pernah kasih banyak itu ya, kalimat-kalimat gitu. Ya, Ya pernah, ini saya lihat ada ditulis di sini kalimat, coba udah lupa ya. Deni Sepioro Musuh yang itu. Allah Senikorus kan? ya itu semuanya di kalimat itu sebenarnya contoh-contoh ya. Iya, kayaknya ini udah banyak-banyak contoh. Sebenarnya kayak gini. Pengucapan itu ya. Senior ya. Allah mencintai kami. Berarti senior ini yang dimaksud itu Allah yang kita bicarakan kata Allah itu kan berarti dia ya. Karena itu kita menggunakan senior. Berarti yang dimaksud ini adalah dia orang tiga tunggal. Banyak kemarin satu kalimat itu sebenarnya sih kalau kita udah belajar banyak grammarnya mungkin kita akan tahu yang dimaksud ini maka dia sen atau ini Nah, ini ada contoh kalimat ya. Kita temukan kalimat DP delegatler berarti kayaknya apa coba? Apa Abla? Kalau misalnya kita baca kalimat DP delegatler, kalimat itu apa? Nggak denger Abla. Iya. Ini kan tidak ada subjek yang ketiga. itu ke rumah. Gelejek FV apa FD ya? Bukan EP di sini orang maksudnya orang bilang di sini bukan EP. EW. FV ya? gelejek itu kan tidak ada subjek tertulis ya, tapi kita bisa tahu subjek dari kalimat ini dari personal suffix yang ada di belakang kalimat. Jadi untuk kalimat ini kira-kira subjeknya apa ya? FV Gelejekler. Online. Online bukan? Apa? Oh, online. Online. Kita bisa tulis olar gelejekler. Mereka akan ke rumah. Itu kita kenali subjeknya dari kata personal gelejekler di belakang kalimat. Yang kayak ini bukan Abla, yang kayak saya tanyain waktu itu sama Abla yang Senichok Seviyorum itu, yang ada kata di belakangnya itu karena bandnya di depan itu kan nggak kelihatan gitu, kayak nggak ditunjukin gitu. Kayak gini, tulisannya Seniorum. Kita nanti aku mencintaimu. Kita tahu subjeknya apa ini sih ya? Dan Seniorum. Kalau orang bisa tuliskan dan Seniorum. Kita bisa mengenali subjek dari kalimat ini dari personal suffix yang ada di belakang kalimat, yaitu ini adalah personal suffix dari subjek dan. Subjek dan itu kan ada 4 personal suffixnya ya.
Nanti kita sesuaikan dengan pengetahuan air pada kata sebelumnya. Kata paling air kan setior ya. Iya. Dia berarti O. Dia vokal air. Huruf vokalnya O. Kita menggunakan jadi sebenarnya ini pasangan-pasangan subjek dengan personal subjeknya itu sangat penting kita ingat ya, karena kita sering menemukan kalimat ataupun kita mendengar orang berbicara itu tanpa menggunakan subjeknya, tapi subjek itu kita kenali dari personal subjek. Abah, kalau atom itu apa artinya? Atmak itu mengirimnya apa ya? Dari kata atmak. Atmak bisa misalkan atmak bisa mengumpul, banyak artinya loh di sini. Misalkan pencop atmak istiurum atmak membuang itu. Bisa juga mengirim juga bisa. Sebenarnya mengirim itu gonter. Sama kadang di sini orang pakai at juga. Ya, atmak sebenarnya banyak artinya, tapi kalau kayak untuk message atmak itu untuk mengirim pesan. Karena message itu dia definisi zaman ya. Nanti kita pelajari nanti apa kalau kita udah masuk di sana pembahasan materi itu. Contohnya gini, sekur etnik, Apa itu sebenarnya? sekur etnik yang sering orang gunakan itu sekur ederin, itu dari kata dasar sekur etnik. Tapi yang lebih formal yang mana? Orang yang umum orang gunakan sih sekur ederin, ada juga ada yang gunakan sekur yorum. Saya Kalau sering yang ada di kamus yang ekmek itu ya berarti Abla, maksudnya yang bahasa dasar Dasarnya itu sekur etnik. ekmeknya. Nanti kita akan belajar di sini menggunakan cara menjabarkan kata dasar menjadi kalimat. Contohnya Ini abla, kalau tes tidak kak abla. Semua kalimat yang ada make, at, make, gel, make itu kata kerja dasar. At, make, gel, make, tekstur, egg, make, atmak, karmak, achmak itu kata kerja dasar. Tapi kalau dibuat kalimat, maknanya itu nggak digunain lagi. dibuang, dihilangkan. Iya, diganti rumus. magnet itu ya, magnet itu ciri-ciri dari kerja. Kata kerja. Dari kata kerja. Jadi nanti ketika kita akan membuat kalimat sesuai dengan zamannya, maka magnetnya itu kita buang. Contohnya gini, deskripsinya itu kita gunakan ya, hanya magnetnya cuma next. Ini dua kata ya, net dan magnet kita pisahkan dulu. Yang kita buat kalimat itu deskripsinya. Kita buang ya. Contohnya gini, deskripsinya kita mau buat kalimat singkut zaman itu deskripsi diorum. Ini N-nya nanti ini perubahan huruf. Kalau kita rumus ya, ini gini. Desenkur etilorum. Kalau untuk sintetik katamannya, tapi dalam bahasa Turki itu tidak seperti itu. Huruf D nanti D ini nanti diganti menjadi D. Ini nanti juga ada rumusnya, perubahan bentuk huruf ada. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Kalau orang belum pelajari gambarnya ini pasti akan bingung. Oh, kata dasarnya detektur etnik, tapi dia berubah jadi detektur itu atau detektur etnik.
kenapa bisa berubah jadi UT? Nah itu nanti ada ininya, ada minusnya tersendiri. Kayak gini, kalau misalnya saya sudah berterima kasih kepada kamu, sana yang kreatif itu kan keluar lagi ke UT ya, sana yang kreatif, saya sudah berterima kasih padamu. Nah itu nanti kita semua pelajari kenapa sampai seperti itu perubahan bentuknya. Jadi memang kalau belajar bahasa Turki itu rumusnya banyak. Jadi makanya kita belajar dulu mulai dari yang paling super, pelan-pelan, nanti akan masuk ke rumus yang agak panjang sih. Ablalar, harton, dan uyum, istimewa. Sama-sama. Sekarang yang begini ya. Gimana untuk malam ini? Apakah masih ada pertanyaan atau kita lanjut besok? Lanjut besok Abla. Biar bisa fokus. Kalau sebenarnya pengennya sih teman-teman yang lain kita ikut besok ya. Cuman kita tidak ikut, mungkin kita masuk ke materi baru ya, karena untuk materi ini kamu sudah paham ya. Ya itu agak ada yang bisa buka katanya, kenapa ya? Itu teman-teman katanya banyak yang nggak bisa dibuka itu zoomnya. Oh mungkin ini iya ya. Kemungkinan sih kameranya ya. Bisa jadi kamera, bisa jadi sinyalnya kurang. Bisa jadi kamera belum yang bisa juga sinyalnya kurang bagus. Ya. Kalau misalnya besok kita lanjut lagi hasilnya atau gimana? Terserah. Ini benar. Ini mulai. Kalau misalnya ini, kalau misalnya besok kita lanjut, mudah-mudahan teman-teman kita banyak kita ikut. Kita kasih kesempatan bertanya yang belum dipahami materi yang sudah ada. Kalaupun misalnya jaringannya tidak mendukung Abla, jadi nggak bisa buka itu teman-teman sebagian yang lain. Jaringannya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan seputar yang sudah kita pelajari, maka kita akan masuk ke materi zaman ya. Nah di situ nanti materi singkat zaman kita juga pelajari ini. Ya kita akan belajar materi. Abla, ini apa? Kasih mereka juga tiga kata kerja mungkin ya. Ya. Dua atau tiga per hari, 2 atau 3 kata kerja. Oh, kata kerja ya. Oh, kata kerja ya. Iya, karena kalau mereka mau buat contoh butuh kata kerja. Iya betul. Memang kita harus hafal kata dulu ya. Kalimat kita harus tahu kata kerjanya dulu ya, kata dasarnya. Iya, kalau sudah tahu kan mau buat kalimat di zaman lebih mudah. Iya. Secara besok di share pelan-pelan minimal 3 ya satu hari. Mereka bisanya berapa kira-kira hafalnya? Teman siapa Mbak? Siapa tadi yang Mbak Gita ya? Minimal 3 kata aja sehari ya. Karena konsen gini. Konsepnya. Misalnya Myanmar. Oh. Oke ya pokoknya ini Abla. Ya. Yemek. Abla kalau di Turki itu kan bangun tidur beda nama, bangun tidurnya ada apa? Kalau masih uyun mak, kalau mak itu apa?
Uyumak itu tidur. Kalau mamat, tapi kalau misalnya contohnya kalmak ya, itu kadang juga itu bangun menggunakan kalmak. Ada tidur. Di sini kalau orang suruh bangun tidur, sebenarnya formalnya uyan mak. Uyan, kadang kakak, bangun. Ada juga yang bilang kak. Ya kak, maksudnya bangun bang uyannya. Atau cepat berdiri bangun. Nah, kalmak itu sebenarnya berdiri ya, cuman kadang juga kalau suruh bangun kak, ayo bangun. Tapi sebenarnya yang formalnya itu uyan semangat ya, uyan. Oke lah, besok ini kita mulai share kata kerja minimal 3 ya, kata dasar ya. Iya. Karena itu kan kita akan buat kalimat. Karena satu kata kerja saja kita bisa buat puluhan kalimat. Banyak kalimat, satu kata kerja aja udah buat banyak kalimat. Contohnya gini, itu sindiki zaman ya, kita kasih aku ingin tidur, kata dasarnya kan tidur itu kan uyumak. Ini ada rumus juga ini ya, ada rumus magnet tambah istemek. Kan maksudnya ini magnet istemek ini. Contohnya kita buat ini magnet istemek ya. Itu ada rumusnya juga. Istemek. Dia kan menggunakan mak ya. Jadi kalau kita mau buat kalimat aku yang tidur berarti ben uyumak istioro. Ben uyumak istioro. Ini ben uyumak istioro. Ini rumus magnet ya, magnet istemek namanya. Magnet istemek. Uyumaknya ini bisa uyumaknya ini tetap menggunakan maknya. Istemeknya ini yang akan berubah jadi rumus sindiki zaman. Ini nanti ada juga yang kayak di magnet istemek. Iya. Jadi belum. Jadi kalau misalkan di kalimat ada 2 kata kerja terakhir, kata kerja pertama maknya tetap atau make-nya tetap. Ya, kata kerja yang kedua yang dibuat dalam bentuk zaman sesuai dengan bentuk zamannya. Hanya ini untuk sindiki zaman maka sindiki zaman. Istemek itu ini ada rumusnya namanya ior itu ior kita gunakan ini atau kita bertanya gini, apakah kamu ingin tidur dan uyumak istior maupun itu uangnya tetap kita gunakan yang istemeknya itu yang menggunakan rumus sindiki zaman. Pelan-pelan ya, jangan stres ya teman-teman. Kalau Rian Ablas udah paham. Rian Ablas dia udah kelas pengajar sih sebenarnya. Belum, aku masih kadang bingung itu ada yang level atas itu yang gidip. Tapi kalau orang sini sebenarnya kalau orang sini kebanyakan dia ngomongnya disingkat. Ibarat kalau orang Indonesia kalau ngomong disingkat-singkat. Misalkan Hadi Gidiorus enggak pakai Hadi Gidiorus, Hadi Gidek. Gitu ya. Oh berarti untuk misalnya contohnya gini kita mau belajar bahasa gaul sama Rian Abla ya. Bahasa gaul. Jadi Indonesia tuh kan ada bahasa. Kalau kita ngomong kan nggak lengkap kan bahasa Indonesia kita kan. Iya. Kita singkat ya. Di sini juga ada bahasa kayak kita. Beda daerah juga disebut banyak bahasa beda-beda ya. Beda daerah dia di sini orang kalau misalnya itu kenapa kita tahu ini orang ini dia dari nadanya. Jadi kayak kita kalau aku kan orang Bugis kan di Indonesia itu kalau aku ngomong itu berdayu-dayu.
Nah, kalau orang Jawa kan beda lagi. Nah, kalau di sini juga ngomongnya sama tapi nadanya berbeda. Jadi orang sini bisa tahu, oh kamu orang sini ya, kamu orang situ ya. Jadi dari nada, ada sedikit bahasa juga yang cara bicaranya, pokoknya dari nadanya dia orang tahu kalau dia bukan orang asli sini. Iya. Misalkan orang Angkara itu cara ngomongnya ada beda-beda. Misalkan kalau orang Lampung atau orang Bugis atau orang Kasar atau orang itu biasanya ada kah-kahnya kan. Tapi kalau orang Jawa kan beda. Iya, sama aja kita di sini ya. Iya, di sini juga begitu. Kalau kan juga gimana gitu. Kalau kita kembali ke yang tadi ya teman-teman, itu contohnya kata kerja ya. Ini lihat Johnson atau lihat Johnson itu kan kita udah tahu jadi dan kata lainnya itu kan asal-asal dari sistem. Ini lihat Johnson. Kemudian kita sedang duduk berarti kata optimal. Nah, kalau untuk ini maknya itu kita buang ya. Kalau bahasa tutur itu apa singkat tapi itu ya artinya panjang kalau di Nah, itulah apa yang kita Okumak itu kan membaca ya. Kalau otomak itu duduk. ya. Kalau kita kalau bahasa Turkinya oturuyorum itu kan cuma satu kalimat ya. Kalau kita baca kan oturuyorum, aku sedang duduk. Tapi kalau kita Indonesia kan aku sedang duduk, sudah 3 kalimat. Ada kata yang sedang duduk. Kalau bahasa Turki itu kirim kata ya. Ya. Makanya yang tadi yang Abla tadi bilang itu ya nemsen atau dan Benny dan kamu itu dari kepunyaan yang untuk kamu ya nem dan duaku om ini itu apa Janam itu berarti dari kata janam ya. Janam. Jan itu hidup bisa juga hidup. nah duaku bisa dan Benny janam sen saya tidak kalau kita ini kan saya singkat ya tapi kalau kita kan panjang. Berarti kalau janam itu bisa untuk perempuan apa untuk laki-laki bisa nggak? Bisa janam laki-laki bisa juga janam untuk laki-laki atau perempuan juga bisa. Kecuali gini Abla, tatla itu kan manis ya. Sen mening tatla. Itu tatla hanya digunakan untuk cewek ya. Enggak, sini untuk perempuan laki juga bisa. Tatla bisa juga, dia nggak sama kayak bahasa Arab ada untuk perempuan dan untuk laki. Enggak, dia sama. Tapi kok kayaknya kalau nyebut janam ke laki-laki kayaknya agak gimana gitu. Mbak di sini tuh kayak gitu biasa. Ya. Di sini tuh orang yang baru ketemu aja ngomongnya janam. Lagi marah juga masih ngomong kayak gitu. Masih ngomong nggak tahu, mungkin ngomongnya kayak romantis gitu di sini. Kalau marah juga masih janam. Aku tuh awal-awal belajar bahasa Turki. Aku ngomong seorang itu pakai janam, maksudnya temannya adikku kan akrab ya, saya kayak keluarga gitu sama adikku. Terus dia ngomong ke aku, dia tuh tulis-tulisnya janam, terus aku marah. Dia bilang, kamu kenapa marah? Jangan bilang gitu dong, aku gak suka. Kamu kenapa marah? Terus katanya dia gini, tidak, itu di umum biasa aja dibenar.
Nah, kalau di sini untuk pelukan laki-laki sama laki-laki gitu atau perempuan sama perempuan itu pelukan biasa. Ya, tapi kalau yang benar-benar Hayatin, yang kalau hayatin, kalau hayatin itu apa? Hayatin apa? Hayatom hidup tuh hayat hidup. hayat itu kan hidup. Kalau untuk ya semacam kata kasih sayang lah. Hayatom hidupku itu kata kiatan ya, kata kiatan sebenarnya untuk mengungkapkan kata sayang ya. Ya, kita suaminya bilang sendenem hayatem. Kamu hidup. Ya, orang sini kalau ngomong romantis. Kalau kita menggunakan seks, kita menggunakan terus belakang ya. Dan bening kalau kamu kalau kamu masalah hidupku dan itu kayak tuh bisa sama orang di sini mau jam Oke. mereka tadi yang udah kami tidur di kita ya. Iya. Sudah. Udah kami. Oke baik. Besok teman-teman kita lagi atau gimana nih? Terserah, kalau aku sih Gimana? Coba sebelum di Zoom-nya, sebelum acara mulanya besok di absen dulu siapa yang miktur, siapa yang benar-benar mau ikut gitu. Harus hadir. Jadi kalau ada aku sih yang lumayan Zoom. yang minggu lalu ya waktu tanya kan ada sekitar 11 orang ya. Terus dari grup 11 kita ada sekitar 4 orang kalau tidak salah. Abla semuanya ada berapa grup Abla semuanya? Ada 3. Kenapa nggak digabungin jadi satu aja? Kemarin kan gabung menggabung itu kan terlalu banyak ya, misalnya kayak kemarin kan biasanya terlalu banyak kami kali jadi kita bagi 3, kita bagi cewek itu bagi 2, terus yang cowoknya itu satu grup tersendiri. Tapi Pak pelajarannya sama kan? Sama, jam belajarnya sama, materi yang aku cari juga sama. Maksud saya kenapa nggak di Zoom bareng aja gitu maksudnya? Nah kemarin itu kan gini, seharusnya sih ada yang 4 orang ini dari tadi ya, tapi satu. Terus yang untuk cowok memang posisinya untuk ini kan kita mau ini kan ilmu ya. Karena untuk cowok itu dia tadi sangat aktif ya, mereka sih ya kadang juga ada yang malu bertanya itu hanya tergolong yang kadang kerjakan juga selalu box. Memang doa itu mungkin mereka kayak ini malu ya. ada cowok kah? Ada grup cowok. Kalau grup cewek berdua, kalau grup cewek sebenarnya itu kan akhirnya kita gabung itu ya, ini udah juga. Sebenarnya kemarin ada yang 4 orang mau ikut, ada beberapa orang cuma salah kuota sama ini memori buatannya kan full yang mau aja kalau memang serius mau belajar ya apapun bisa sebenarnya sih bisa itu ya. Atau jadi kalau udah tenang takut ya
apalagi khusus perempuan ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, misalkan di luar jam belajar boleh tanya sama aku, tapi khusus cewek. Boleh ya itu teman-teman boleh tanya ke Denda kedua yang Abla kan udah kelas mengajar sih sebenarnya. Masih enak aja. Artinya yang bisa kita diburu itu yang pelajari sama diri. Artinya yang bisa diburu itu yang pelajari sama diri yang tahu. Kalau sebisa mungkin apapun yang Ya, aku juga sebisa mungkin kalau teman-teman memang serius mau belajar, aku bisa bantu. Tapi kalau cuma males-malesan, bukan males-malesan dong. Cari yang serius mau belajar. Ya kalau sebenarnya begini jujur ya. Ini kan udah disiapin grup untuk belajar, artinya kan juga kan serius sebenarnya share materi, serius mau bimbing kalau mau. Sayang sih sebenarnya kalau di luar kan karena kan di luar kan akan berbayar ya. Bayar dan mahal. Bayar dan mahal. Makanya itu sangat disayangkan karena itu kan disediakan grup untuk belajar. Aku juga orangnya bukan setengah-setengah, maksimal. Abang ya yang harus jawab. Itu di luar jam pelajaran. Ya jaga kita cuman sayang aja sih kalau udah dikasih aku mestinya kita udah kasih kesempatan pas ya kasih saja mari kita yang dulu gitu sebenarnya karena kalau belajar di Paris itu berbayar juga mahal yang betul lumayan mahal Mahal juga kadang kurang ini ada lumayan mahal terus sih rata-rata yang saya tahu itu yang mengajar ya itu tidak melayani pertanyaan di luar jam pelajaran di luar jadwal itu tidak melayani kadang terpending 1 minggu orang bertanya itu karena terpending 1 minggu baru jawab nanti dijawab itu kalau memang sudah waktunya artinya masuk jadwalnya lagi. Iya, kalau sudah masuk jam belajar baru dijawab. Ya itu jadi aku sayangkan sih kalau misalnya teman-teman kita di grup itu tidak serius karena apa belajar grammar itu sebenarnya penting sekali karena itu kan fungsinya ya kayak tempoh hari yang saya di grup kemarin itu yang menjelaskan pakai bahasa Inggris ya itu sayangkan juga sih karena apa cara menjelaskannya sebenarnya salah artinya tidak tahu juga saya basic grammarnya gimana cuma itu aja contohnya artinya kalau kita mau belajar sebenarnya kita juga sama orang-orang itu yang lupa makanya kemarin aku tanyakan di grup sebenarnya siapa sih basicnya itu apa